Dan saudara, untuk membahas lebih lanjut jalannya persidangan kasus pembunuhan Mirna Salihin hingga jelang dibacakannya vonis pada pekan depan, telah hadir di studio Kompas TV saat ini ayah almarhumah Mirna Salihin, Pak Edi Dermawan Salihin, dan juga pengamat hukum Universitas Indonesia Qodri Sitompul. Selamat sore Pak Edi dan juga selamat sore Pak Qodri. Sore. Pak Edi, mungkin saya pertama ingin bertanya pada Anda, bagaimana Anda melihat jawaban JPU terhadap apa yang disampaikan kuasa hukum di persidangan sebelumnya dalam nota pembelaan? Sudah cukup bisa menjawab apa yang dijadikan pembelaan? Kalau menurut saya ya, apa yang dijawab sebagai repliknya JPU tadi adalah mengulangi, memperjelas ya permasalahan yang dituntut oleh JPU, yaitu secara sah dan meyakinkan, ya, secara sadis yang katanya Pak Oto begitu kan, dan tidak ada hal yang meringankan. Nah, tapi hukumannya 20 tahun itu yang Pak Oto katanya kenapa nggak mati katanya. Saya sendiri gue nanya kenapa nggak mati. Itu jadi menurut saya mungkin ada hal-hal yang tanda kutip saya katakan itu kan. Ya tapi saya kan nggak boleh gegabah ngomong tanda kutipnya itu apa segala macam ya. Ya denger tahu lah ya. Cuma kita nggak boleh bicara itu. Yang penting intinya begini, selalu kan saya ngomong, saya tinggal nunggu aja lah ya. Majelis hakim yang mulia itu adalah yang dikatakan tangan keduanya Tuhan. Kalau dia nanti memutuskan bagaimana, ya, yang sekarang ini kalau saya bilang Jessica itu boleh dibilang diputuskan 20 tahun dengan sah dan meyakinkan tadi, itu harusnya kan maksimal. Ya. Itu saya katakan kan, sempurna dia, membunuh orang bisa seperti itu. Hebat sekali Jessica 20 tahun itu sebenarnya kan juga masuk dalam kategori maksimal. Ya, tapi kalau bunuh orang bisa cuma 20 tahun, saya juga mau bunuh orang kali. Kira-kira begitu ya. Cuma 20 tahun ya hitung-hitung remisi apa paling tinggal 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun mungkin lepas. Kalau dendam sekali atau bagaimana, kalau dia bakal main kalau saya lihat nih. Nah, sehingga saya pikir begini, kalau nanti keputusan dari majelis hakim itu yang dibilang tangan kedua Tuhan, itulah yang kita tunggu. Nah, kalau nanti bagaimana itu sempurna. Nah, terjadi di Indonesia sesuatu pembunuhan yang tidak terungkap. Pak Edi, kalau tadi Pak Edi ikuti dari awal, yang menarik di awal jaksa sudah melihat bahwa apa yang terjadi di sidang nota pembelaan sebelumnya itu adalah Jessica berbohong dengan bahkan ada istilah melakukan adegan teatrikal. Pak Edi, bagaimana pendapatnya? Ya, kalau itu saya no comment ya. Masyarakat sudah pandai di Indonesia, bisa lihat sendiri. Cuma ada hal yang saya ingin bicarakan kalau boleh Mbak Denta. Itu mengenai si Oto tuh puyeng soal rekaman disk itu yang ada di CCTV. Itu kalau saya bilang kok sangat lucu ya. Dia bilang ada rekayasa, termasuk orangnya IT-nya dia tuh, yang si Tompul itu ya. Siapa namanya si Tompul? Ahli Jasmine Sianipar. Sianipar, ya. Itu sudah kalau saya bilang menghina suatu institusi kepolisian. Ya, dia menganggap Muhammad Nuh itu kombes loh. Ya, jangan dianggap bercanda sama dia. Ini mungkin nanti jadi panjang urusannya. Dia itu menghina suatu institusi kepolisian yang semua masyarakat Indonesia ini, siapapun dia, saya rasa semua institusi negara juga setuju bahwa itu satu-satunya yang diresmikan dan sudah sertifikasi internasional. Kalau kita, saya, Mbak Denta atau Pak Kudri nanti nggak ada, ya pasti yang ngecek ya si lapor dan itu, jadi nggak mungkin salah gitu. Nah, ini penghinaan ini nanti jadi panjang si Anipar itu. Kalau saya feeling begitu. Salah satu Sebentar, saya belum selesai. Jadi kalau Pak Oto itu pikir ada rekayasa, ya, saya kan bilang kita bertiga masuk bui nggak apa-apa.
7 tahun. Karena itu ada apa adanya. Nggak usah takut, ya. Kan ada sanksinya, jadi itu pasti benar. Nah, kalau memang mau direkayasa, menurut saya sekalian aja rekayasa si Jessica masukin racunnya. Selesai, nggak ada persidangan panjang-panjang. Paling 2 kali diketok mati deh dia. Oke, mungkin betul itu, kan? ya, mungkin tapi itu kan kayak Mickey Mouse, jadi kayak film karton. Itu kan kelihatan langsung itu. Orang nggak ada rekayasa ini, ya kan? Kalau ada bikinnya sekalian rekayasa. Misalnya gitu nih Pak Nuh gitu, ya. mati masuk penjara, kamu ngapain? Meskipun dalam konteks mungkin CCTV yang dimaksud itu adalah karena CCTV-nya diserahkan atau diperoleh tidak berdasarkan permintaan penyidik. Loh gini, itu malam tuh penyidik itu dari Tanah Abang datang menyita semua. Bagaimana nggak penyidik sih? Kan saya tahu ada di situ gimana. Saya kan tahu, saya ngeliat duluan sebelum penyidik sita. Itu semua tuh orang Olivier lihat nih siapa sih yang bunuh, ntar kita bisa kena nih urusannya nih gitu loh. Dilihat Jessica sendirian di situ, tidak ngomong dia. Dia bilang mas saya bertiga datang. Jadi kalau Pak Oto tanya nih kenapa waktu itu saya tidak mau otopsi, ya sampai akhirnya tuh di embalming di Darmais, ya. Yang kemudian setelah 3 hari baru datang Pak Krisnamukti, baru dibawa ke lapor apa namanya forensik untuk diotopsi. Ya. Itu ceritanya begini, saya nggak tahu, nggak sangka kalau Jessica itu pembunuhnya si Mirna. Terus terang begitu nih, supaya jelas nih Pak Oto nih. Jangan asalnya plak aja gini nih, ngegonggong mulu, ya. Nah, saya juga bisa gonggong, ya. Ini fakta, nggak gonggong ini. Jadi saya nggak sangka itu. Saya kan bilang itu di waktu di satu program besar itu juga. Saya nggak sangka Jessica ini bunuh temennya gitu loh, si Mirna ini. Sampai saya bilang sama istri saya, masa teman bunuh temen. Aduh, gua nggak enak nih perasaan gue nih. Gue rasa dia nih, soalnya dia kayak orang tercetus waktu itu pertama kali ada nama Jessica dalam konteks ini yang menyetuskan. Nggak ada, saya nggak kenal. Saya tanya loh, kamu tuh minum apa? Kok dia bilang air mineral loh. Kalau anak saya minum kopi mati, kamu mineral gimana sih gitu loh. Saya nggak ngeh. Nah, saya tidak sangka itu. Makanya saya langsung ya udahlah, kita ini dulu bawa ke Darmais itu malam. Nah, ketemu sama Dokter Jaya itu. Dokter Jaya itu sembari bersuit-suit gitu, nyanyi-nyanyi, tenang-tenang gitu, mau main embalming aja. Saya bilang, entar dulu dok, ada dokter perempuan kan nih, anak saya perempuan nih, jangan liatin ininya V-nya itu. Nanti Anda nontonin yang nggak bener, anak saya kan perempuan baru kawin. Cari dokter perempuan, ada nggak? Nggak mau, sudah saya doang adanya dokter. Seperti itu dianya. Itulah kenapa Oto jadi saksinya Oto gitu loh. Karena saya marah-marah sama dia itu, mungkin dia kesel. Itu yang menjawab kenapa otopsi tidak segera dilakukan. Iya, begitu. Nah, setelah otopsi dilakukan, nah datang lusanya itu sehari setengahnya malam itu datang Pak Krisnamukti sama Dokes dari Mabes Polri untuk meyakinkan saya. Dia tanya saya, ini supaya jangan salah lagi nih Pak Oto ngomongnya juga kayak bener aja begitu. Saya ini yang bukti saksi TKP. Jadi datang dia tanya, anak lu kenapa? Saya bilang masa orang sehat-sehat meninggal bang? Saya bilang begitu, nih anak kenapa nih? Umurnya berapa? 27. Lagi ngapain? Minum kopi bertiga sama temennya. Bertiga saya jawabnya, karena saya belum ngeh kan. Nah setelah itu dia bilang kalau lu yakin bahwa ini minum kopi, kita periksa kopinya. Pak Krisa juga nggak ada curiga ke Jessica sama si itu, Hani nggak ada. Dia curiga justru kopinya mengandung racun atau apa begitu. Nah, sudah begini aja, percaya nggak sama kita? Kita di institusi Polri, kalau lu mau ini ada case, maksudnya ada perkara, dicari siapa yang bisa matiin anak lu ini, mesti diotopsi. Ya bang baru kawin kesian gitu. Karena saya nggak kepikir kan dibunuh sama temen. Oke. Meskipun Pak Edi udah tahu bahwa kematian itu nggak wajar kan. Pada saat itu Pak Edi udah oh iya jelas orang mau cepet-cepet habis meeting seharian nggak apa-apa kok. Gimana bisa mati. Itu anak paling sehat, saya aja kalah sehat. Apa yang menghambat Pak Edi? Saya udah umur segini nih kalah sehat. Mirna itu sehat sekali, kuat orangnya. Nggak pernah ke dokter.
Pilek juga dia kagak mau minum obat. Terus gimana itu ceritanya? Nah ya, nah setelah itu tadi sampai di mana tuh? Yang tidak diotopsi segera, kalau harus diotopsi. Krishna itu harus diotopsi. Ya harus diotopsi. Dokter itu menjelaskan begini, nggak dibabak belurin. Anak lu ini kan baru menikah, lu kan nggak mau. Ya udah deh kita bawa aja dulu ke mana? Ke apa namanya, Kramat Jati. Oke. Nah nanti diambil yang mengandung apa tuh kopi. Kan dia minum kopi katanya. Ya udah. Begitu sampai di dalam saya izin masuk, saya lihat masih bagus gitu. Jenazahnya yang Pak Oto bilang benar. Saya lihat, dibuka, Mir, ya relain deh di otopsi gitu loh. Diambil yang perlu nih. Karena kamu kan minum kopi, jadi dicari Bapak kopinya ada diingat itu racun. berapa lama sejak kematian sampai hari diotopsi, betul 70 jam? Oh bukan, yang 70 jam itu diambil ininya loh, Liurannya. liurnya. Oke. Nih terus terang nih, saya mau buka nih sekarang daripada udah nanti udah Kita break dulu ya Pak, penyesalan. nanti dibukanya setelah Ya. jeda berikut ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Usai jeda.